Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu makrifat, namanya makrifat azaliyah. Apa nama makrifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada makrifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Maka takwa itu cabang dari kolbu. Kalau takwa naik turun. Jadi yang naik turun itu sebenarnya bukan iman, tapi cabangnya iman. Iman juga namanya takwa. Contoh malam tadi tahajud nggak? Berarti takwanya lagi turun. Hari ini matanya udah ngelihat yang haram belum? Sudah. Berarti takwanya lagi itu. Tapi hari ini kita hadir di majelis untuk membicarakan makom-makom kewalian warawali, mengambil mau'izah hasanah dari ilmu-ilmu para kekasih Allah. Maka insya Allah ya, amanunya dapat. Amanu fi qulubihim bitasdiq bila raibin wala wahmin. Mereka beriman di kolbunya dengan tasdik tanpa ragu sama sekali. Wa kanu yattaqun bi jawarihim. Mereka bertakwa dengan amal soleh dengan badannya. Ya. Jadi kalau hitung-hitung takwa, kita kalah sama malaikat. Tapi malaikat pernah protes nggak sama Allah? Pernah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun. Itu protesnya. Makanya imannya malaikat tidak sesempurna imannya Nabi Adam. Karena malaikat protes, ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi yang merusak? Berarti dia meragukan Allah dong. Tapi malaikat polos, tidak meragukan Allah, meragukan ciptaan. Tapi meragukan ciptaan kan meragukan yang mencipta. Ini tes kepada malaikat. Malaikat layak gak jadi khalifah di bumi? Ternyata mereka tidak layak. Mereka layaknya menjadi khadam kekasih Allah di bumi. Makanya wali Allah gak butuh khadam jin. Ngapain antum ngambil-ngambil ilmu jin? Susah nantinya ntar. Jin itu kan tua-tua umurnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun kayak Sun Gokong tuh. Ada yang 200 tuh kayak anak remaja tuh. 200 tuh kayak gini nih dia, seumuran ini. Kalau kayak Paman Birin di sana mungkin sudah 1000 kayaknya. Habib bilang 2000, tega banget sih Bib. Jinnya umur 2000. Iya. Kalau di panter gitu, panterannya itu sudah ribuan. Sudah ribuan. Tapi gak usah khawatir, roh lebih tua lagi. Tuanya ruh dengan tuanya ilmu ma'rifat yang dia dapat. Maka ukuran tuanya ruh, sejauh mana makrifat bisa dia ingat, dia kejar ke masa lalu, ke masa azaliyah dan qadimiyah. Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu makrifat, namanya makrifat azaliyah. Apa nama makrifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada makrifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Karena makom wali ada di makrifat. Maka tolong ditambahkan di buku manakib-manakib beliau. Bukan lagi cerita karamah.
ceritakan. Antum boleh nukil saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak percaya ntar kita ketemu beliau ya. Yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu jangan salahkan aneh. Ruh mati nggak? Ruh antum ada nggak? Itu bisa ketemu beliau, bisa ngobrol sama beliau. Cuma ada orang udah sibuk dengan ilmu fikih, sibuk mohon maaf dengan bahsul masail, cari perkara, sibuk sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, rukun, syarat, sah batal, sah batal. Itu amal zahir. Jangan lupa dengan rukunnya kolbu, rukunnya ruh. Kalau orang cuma belajar fikih, ruhnya tidak ada koneksi dengan Allah yang meniupkan ruh. Maka coba aja lihat orang banyak sholat, datang pandemi stres. Terus untuk apa dia sholat selama ini? La yanfa. Itu yang disebut di Quran, itu kan sindiran. La tughni, la yughni min ju'. Itu kan sindiran itu. Di neraka orang dikasih makan tapi nggak mengenyangkan. Makanannya kolbu, sholawat dan sholat. Tapi antum nggak kenyang-kenyang juga. Orang kenyang kan tak santai. Orang lapar gelisah. Berarti kolbunya belum kenyang. Ya? Makanya gelisah aja bawaannya. Ya? Harus diisi kolbu dengan nama Allah. Itulah qutul qulub. Isilah dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itulah rahatul qulub. Rehatnya kolbu, makanannya kolbu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa beda allazina amanu wa kanu yattaqun? Amanu di kolbu, yattaqun di amal badan. Makanya pakai kata mudhari', kata kerja mudhari', yattaqun. Selalu ada progres, berubah-ubah. Kadang nambah, kadang naik. Disebut mudhari' lil mustaqbal. Yazid wa yankus. Bertambah, berkurang. Jadi nggak usah disesali. Emang beginilah kita. Yang paling penting dari bab kewalian ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka, lahum, ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka, seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka yang bernama busyra. Bukan busyra muqaddas. Ya. Busyra, apa arti busyra? Kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka busyra bedanya dengan tabsyir. Busyra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada rahasianya, dan pakai ba, ada shinnya, ada ro-nya. Itu nggak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, busyra. Maka rahasia ahad ada di kolbunya Muhammad.